Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu dan teman-teman semua. Pada kali ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang tugas proyek Bahasa Learning 2 pada mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi yang pada saat ini diampu oleh Ibu Isalina Mufi. Sebelumnya, kami dari kelompok 5 beranggotakan pertama, saya sendiri, Hamizatul Quran Hasanah, dengan NIM 2100522010. Yang kedua ada Ulfa Zakia Syabani, dengan NIM 2100522017. Selanjutnya, Tahara Salsa Putri, dengan NIM 2100522020. Dan yang terakhir ada Putri Fadila, dengan NIM 2100522028. Yang pertama, mengidentifikasi bagian yang terlibat. Adapun bagian yang terlibat dalam proyek kelompok kami, yang pertama vendor, dari Beli Bookstore, yang kedua investor, yang diwakili oleh Tahara Sasa Putri, yang ketiga pelanggan, Kelayak Ramai mahasiswa, yang keempat ada karyawan oleh Putri Fadila dan Ulfa Zakia, dan yang terakhir ada manajemen, yaitu saya sendiri, Hafizatul Quran Sana. Yang kedua adalah dokumen yang digunakan atau yang dibutuhkan. Dokumen yang dibutuhkan pada siklus pendapatan diantaranya daftar pesanan pelanggan, bukti penjualan, faktur penjualan. Yang kedua, dokumen yang dibutuhkan pada siklus pengeluaran ada permintaan pembelian, laporan penerimaan barang, faktur pemasok, bukti pembayaran. Dan yang terakhir, dokumen yang dibutuhkan pada siklus produksi ada dokumen daftar permintaan bahan baku, dokumen schedule, dokumen faktur pembelian bahan baku. Yang selanjutnya adalah aliran data dan tahapan siklus. Aliran data pada siklus pendapatan bisa kita lihat pada slide di PPT teman-teman dan ibu semua. Selanjutnya ada aliran data pada siklus pengeluaran. Bisa dilihat ibu dan teman-teman. Tapi mohon maaf sebelumnya posisinya miring karena tidak muat di slide. Dan yang terakhir adalah aliran data pada siklus produksi. Bisa kita lihat dan kita amati ya teman-teman di slide PPT. Selanjutnya, tahapan aktivitas pada siklus pendapatan dan pengeluaran yang akan dipresentasikan oleh Ulfa Zakia kepada Ulfa. Silakan. Baiklah, siklus yang pertama yaitu siklus pendapatan. Pada siklus pendapatan, aktivitas pertamanya yaitu pengentrian transaksi penjualan. Customer melakukan permintaan barang kepada Hutapu Plotting. Lalu Hutapu Plotting merespon permintaan pelanggan dan mengecek persediaan barang. Jika barang tersedia, Hutapu Plotting menerima permintaan barang dari customer. Setelah pesanan diterima, Hutapu Plotting memberikan faktur pembayaran atas pembelian kepada customer. Lalu customer melakukan pembayaran baik secara cash maupun secara kredit. Setelah pembayaran diterima, pesanan dapat diproses. Aktivitas kedua, pengiriman dan pengepakan barang. Pengepakan barang. Setelah Hutapu Plotting menerima pembayaran, kemudian para pekerja gudang menggunakan data pemesanan untuk mengidentifikasi produk dan kuantitas dari setiap produk untuk mengeluarkannya dari persediaan. Sebelum di-packing, Hutapu Plotting melakukan double check antara data pemesanan dengan produk yang telah diambil dari gudang. Kemudian melakukan packing produk. Pada proses pengiriman, Hutapu Plotting melakukan pengiriman menggunakan jasa pihak ketiga. Hutapu Plotting menyerahkan produk pesanan kepada kurir dan kurir melakukan pengiriman produk kepada konsumen. Untuk aktivitas yang ketiga yaitu penagihan dan piutang dagang. Jika customer memilih pembayaran secara kredit, maka Hutapu Plotting akan memberikan faktur penjualan. Faktur penjualan memberitahukan kepada customer tentang jumlah yang harus dibayar dan di mana bisa melakukan pembayaran. Sistem penagihan yang digunakan Hutapu Plotting yaitu trailing system, di mana faktur disiapkan setelah pesanan pelanggan disetujui. Aktivitas keempat yaitu penerimaan kas. Hutapu Plotting menerima kas dari customer sebagai pembayaran atas piutang dagang. Pembayaran dapat dilakukan melalui transfer. Jika customer melakukan pembayaran secara kredit, maka customer akan membayar sesuai dengan nominal yang tertera pada faktur tagihan setiap bulannya. Ancaman dan pengendalian pada siklus pendapatan. Yang pertama, aktivitas pengantrian transaksi penjualan. Ancamannya, data pesanan yang tidak lengkap atau invalid. Pengendaliannya, mengendalikan entry data, pembatasan akses ke data. Ancaman yang kedua, kehabisan stok atau kelebihan persediaan. Pengendaliannya, yang pertama, sistem pengendalian persediaan perpetual. Yang kedua, perhitungan fisik persediaan secara periodik. Aktivitas kedua, pengiriman dan pengepakan barang. Ancaman yang pertama, memilih barang yang salah atau kuantitas yang salah.
Pengendaliannya, yang pertama, melakukan double check sebelum di packing atau rekonsiliasi daftar pesanan. Ancaman yang kedua, kesalahan pengiriman. Pengendaliannya, pihak ketiga memberikan informasi keberadaan produk mengenai status pengiriman. Ancaman yang ketiga, pencurian persediaan. Pengendaliannya, pembatasan akses fisik ke gudang persediaan. Yang kedua, dokumentasi laporan mengenai seluruh persediaan. Yang ketiga, rekonsiliasi jumlah persediaan terhadap jumlah pencatatan. Aktivitas ketiga, penagihan dan piutang dagang. Ancaman yang pertama, kegagalan pada tagihan konsumen. Pengendaliannya, pemisahan antara fungsi shipping dan fungsi giling. Ancaman yang kedua, kesalahan penagihan. Pengendaliannya, data entry, edit control. Yang kedua, price list. Aktivitas yang keempat, penerimaan kas. Ancaman yang pertama, kesalahan transfer. Pengendaliannya, yang pertama, melakukan pengecekan bukti transfer. Yang kedua, mengecek mutasi rekening. Ancaman yang kedua, masalah arus kas. Pengendaliannya, membedakan karyawan penerimaan kas dengan pencatatan laporan keuangan. Siklus yang kedua yaitu siklus pengeluaran. Aktivitas pertama, memesan barang ke pemasok. Hutapu Clothing melakukan permintaan barang kepada pemasok, lalu pemasok merespon permintaan Hutapu Clothing dan mengecek persediaan barang. Jika barang tersedia, pemasok menerima permintaan barang dari Hutapu Clothing. Setelah pesanan diterima, pemasok memberikan faktur pembayaran atas pembayaran pembelian kepada Hutapu Clothing. Lalu Hutapu Clothing akan melakukan pembayaran baik secara kredit maupun secara cash. Aktivitas kedua yaitu menerima barang dari pemasok. Setelah pemasok menerima pembayaran dari Hutapu Clothing, kemudian pemasok akan mengirimkan barang kepada Hutapu Clothing. Setelah menerima barang yang dipesan dari pemasok, dan Hutapu Clothing akan melakukan pemeriksaan kuantitas dan kualitas barang. Aktivitas ketiga yaitu menyetujui faktur dari pemasok. Setelah memesan barang kepada pemasok, pemasok akan memberikan faktur kepada Hutapu Clothing. Setelah menerima faktur, Hutapu Clothing akan memeriksa faktur tersebut. Setelah faktur sesuai dengan pesanan, Hutapu Clothing akan melakukan pembayaran. Aktivitas yang keempat yaitu pengeluaran kas. Setelah faktur dicek, Hutapu Clothing melakukan pembayaran baik secara kredit maupun secara cash sesuai dengan nominal yang tertera pada faktur tagihan pembayaran dari supplier atau pemasok. Ancaman dan pengendalian dari siklus pengeluaran. Satu, aktivitas memesan barang ke pemasok. Ancaman yang pertama, catatan persediaan yang tidak akurat. Pengendaliannya, satu, konfirmasi pesanan kepada pemasok. Dua, membuat kesepakatan antara pemasok dengan Hutapu Clothing terkait risiko pemesanan barang apabila tidak akurat. Ancaman yang kedua, pembelian pada harga yang melambung. Pengendaliannya, satu, mensurvei harga dari pemasok yang lebih murah atau worth it. Yang kedua, menyusun penyesuaian anggaran dengan mengacu pada rekomendasi pembelian yang sebelumnya. Ancaman yang ketiga, ketidaksesuaian antara harga yang dicantumkan pada faktur dengan harga barang yang sebenarnya. Pengendaliannya, yang pertama, mengecek nominal pada faktur yang akan dibayar. Yang kedua, pencocokan faktur dengan barang dan harga yang tertera pada kartu pesanan. Dua, aktivitas menerima barang dari pemasok. Ancaman yang pertama, menerima barang yang tidak dipesan. Pengendaliannya, mengecek barang yang diterima dengan kartu pesanan. Ancaman kedua, kuantitas dan kualitas barang yang tidak sesuai. Pengendaliannya, rekonsiliasi daftar pesanan barang dengan barang yang diterima. Ancaman yang ketiga, salah entry alamat pesanan. Pengendaliannya, memastikan data alamat pemesanan. Yang ketiga, aktivitas menyetujui faktur dari pemasok. Ancaman yang pertama, ketidaksesuaian antara harga yang dicantumkan pada faktur dengan harga barang yang sebenarnya. Pengendaliannya, satu, pengecekan nominal pada faktur yang akan dibayar. Yang kedua, pencocokan antara faktur dengan barang dan harga yang tertera pada kartu pesanan. Ancaman yang kedua, kesalahan dalam faktur pemasok. Pengendaliannya, satu, memverifikasi atas kekurangan faktur dengan memperhatikan perusahaan dan tanda tangan serah terima. Yang kedua, pengecekan tanggal jatuh tempo dan melakukan pengecekan apakah ada diskon pembayaran atau tidak. Yang keempat, aktivitas pengeluaran kas. Ancamannya pertama, kegagalan untuk memanfaatkan diskon bagi pembayaran tepat waktu. Pengendaliannya, mengecek pengisian faktur berdasarkan tanggal jatuh tempo untuk mendapatkan diskon. Ancaman yang kedua, membayar barang yang tidak diterima. Pengendaliannya, mencocokkan faktur dengan barang yang diterima. Yang ketiga,
salah nominal dan tujuan pembayaran. Pengendaliannya, satu, mengecek tujuan pembayaran yang sesuai dengan faktur. Yang kedua, mengecek nominal yang akan dibayar dengan faktur. Selanjutnya, tahapan aktivitas pada siklus produksi dan ancaman serta pengendalian yang akan dipresentasikan oleh Tahara Salsa Putri. Pada Tahara dipersilakan. Baik, selanjutnya yaitu siklus produksi. Pada aktivitas pertama, yaitu desain produk. Desain produk yang akan diproduksi, desain produk seperti mendesain model, menentukan warna, dan lainnya. Desain yang digunakan sebaiknya dapat menciptakan sebuah produk yang memenuhi kebutuhan pelanggan dari segi kualitas, daya tahan, fungsionalitas secara simultan, dan minimalkan biaya produksi. Yang kedua yaitu aktivitas perencanaan dan penjadwalan. Mengatur perencanaan kapan produk akan diproduksi dan menetapkan deadline penyelesaian produk tersebut. Dalam perencanaan produksi huntapu coating, juga mempersiapkan bahan baku dan peralatan lainnya yang diperlukan dalam proses produksi. Bahan baku yang digunakan sebaiknya bahan baku yang cukup efisien untuk memenuhi pesanan pelanggan. Aktivitas selanjutnya yaitu akuntansi biaya. Setelah melakukan perencanaan dan menetapkan deadline, Huntapu Clothing melakukan produksi sesuai dengan perencanaan. Selanjutnya yaitu aktivitas keempat, akuntansi biaya. Menyediakan informasi untuk perencanaan dan pengendalian serta pengevaluasian kinerja operasi produksi. Setelah itu, akuntansi biaya menyediakan data biaya yang akurat mengenai produk untuk dilakukan dalam penetapan harga dan keputusan produk. Serta akuntansi biaya juga mengumpulkan dan memproses informasi yang digunakan. Selanjutnya yaitu ancaman dan pengendalian pada siklus produksi. Yang pertama, aktivitas desain produk. Ancamannya yaitu desain produk yang buruk melibatkan kelebihan biaya. Pengendaliannya yaitu analisis biaya yang timbul dari pilihan desain produk dan analisis garansi atau biaya perbaikan. Pada aktivitas kedua, ancamannya yaitu pertama, perencanaan produksi yang tidak sesuai jadwal. Pengendaliannya meninjau persetujuan jadwal yang telah ditetapkan. Yang kedua, kelebihan dan di bawah target. Pengendaliannya yaitu sistem perencanaan produksi. Yang ketiga, ketidaktersediaan bahan baku. Pengendaliannya yaitu mencari alternatif supplier cadangan. Yang keempat, kehilangan persediaan bahan baku. Pengendaliannya yaitu pembatasan akses. Pada aktivitas ketiga, ancaman yang pertama yaitu proses produksi yang tidak sesuai dengan jadwal. Pengendaliannya membuat perencanaan alternatif. Yang kedua, produk yang cacat. Pengendaliannya yaitu mengawasi karyawan dalam proses produksi. Yang kedua, menggunakan bahan baku yang berkualitas. Pada aktivitas keempat, ancamannya yaitu data yang tidak akurat. Pengendaliannya otomatisasi data sumber dan pengendalian data. Yang kedua yaitu alokasi yang tidak tepat dari biaya overhead. Pengendaliannya yaitu perhitungan biaya berbasis aktivitas yang didorong waktu. Ketiga, laporan yang menyedatkan. Pengendaliannya yaitu kinerja yang inovatif. Selanjutnya itu flowchart siklus pendapatan. Dimulai dari Departemen Pembelian. Pertama, memulai, lalu memilih barang, lalu memesan barang, lalu membuat surat order barang. Lalu, surat order barang yang pertama dilanjutkan kepada proses yang pertama dan surat order barang yang satu lagi diarsipkan. Lalu, surat order barang dilakukan pengecekan barang. Setelah melakukan pengecekan barang, dibuat catatan ketersediaan barang. Lalu, habis membuat catatan ketersediaan barang, lalu dibuatkan nota pembelian barang. Nota pembelian yang satunya diarsip dan yang satunya dibawa ke departemen gudang untuk disiapkan barang. Setelah menyiapkan barang, lalu dibawa ke departemen pengiriman. Lalu barang dikasih ke konsumen dan proses selesai. Proses pada siklus pengeluaran dimulai dari bagian keuangan. Dengan setelah dimulai memesan barang, selanjutnya dilakukan proses menerima pesanan ke bagian supplier. Kemudian membuat permintaan pembayaran. Kemudian permintaan pembayaran dibawa lagi ke bagian keuangan. Kemudian bagian keuangan membuat permintaan cek pembayaran. Kemudian dilanjutkan pada pimpinan. Dari pimpinan permintaan cek pembayaran memvalidasi permintaan cek pembayaran, kemudian membuat cek pembayaran dan cek pembayaran dilanjutkan pada siklus membuat bukti kas keluar. Bukti kas keluar dokumennya dicetak 2 buah, yang satu disimpan dan satu lagi dibawa pada bukti kas keluar. Pada bagian akuntansi, bukti kas keluar selanjutnya dilakukan validasi permintaan pengeluaran, kemudian diberikan kwitansi. Kemudian kwitansi tersebut beserta uang tunai yang diterima dibawa ke supplier. Uang tunai dan kwitansi untuk dibuatkan faktur lunas. Faktur lunas ada 2, yang satu disimpan dan yang satu lagi diberikan kepada bagian akuntansi.
Kemudian dari faktor rendah tersebut, dibuatlah laporan pengeluaran kas pembelian. Laporan tersebut ada dua, yang pertama disimpan, yang satu lagi dibawa ke pimpinan untuk divalidasi laporan pengeluaran kas pembelian. Kemudian laporan pengeluaran kas pembelian dari pimpinan dicetak dua buah, yang satu disimpan dan yang satu lagi dibawa sebagai laporan pembelian kas tervalidasi pada bagian akuntansi dan proses selesai. Baiklah, flowchart siklus produksi. Dimulai dari bagian produksi. Diproses membuat desain produk, kemudian dokumen desain produk telah jadi dan diproses untuk membuat surat permintaan bahan baku. Surat permintaan bahan baku dokumennya ada dua, dokumen yang satunya lagi diarsipkan. Kemudian yang satunya lagi dibawa ke bagian gudang untuk diproses mempersiapkan bahan baku. Kemudian dilakukan proses membuat surat pengiriman barang. Kemudian mengirim surat pengiriman dan bahan baku. Kemudian surat pengiriman barang ada dua, yang pertama diarsipkan dan yang satunya lagi dibawa ke bagian produksi untuk diproses melakukan produksi. Selanjutnya membuat laporan bahan baku, tenaga kerja, dan overhead tetap. Setelah itu, laporan bahan baku, tenaga kerja, dan overhead pabrik tetap dibawa ke bagian akuntansi, diproses untuk menghitung TMC, dan setelah itu menghitung DCC, kemudian menghitung overhead pabrik tetapnya, kemudian diproses untuk membuat laporan HPP-nya. Laporan HPP telah jadi dokumennya, kemudian dibawa ke bagian manajer. Pada bagian manajer, laporan HPP diproses untuk menentukan margin laba. Kemudian dokumen laporan harga penjualan telah jadi dan proses produksi telah selesai. Saya akan menjelaskan harga pokok produksinya. Pada bulan Januari 2022, Hutapu Clothing memproduksi 1000 kemeja, 5 gros celana. Adapun bahan baku yang dipakai oleh kemeja yaitu 1,25 meter dengan harga 15.000 per meter. Biaya bahan penolong antara lain, yang pertama kancing 10 biji per kemeja, Rp25. Yang kedua, benang 1 biji per kemeja, Rp750. Yang ketiga, obras per kemeja, Rp1.000. Yang keempat, kain keras per kemeja, Rp500. Viselin per kemeja, Rp500. Ongkos jahit untuk kemeja yaitu 2.250. BOP yang terdiri dari listrik 1.550 per kemeja, sewa tempat 450 per kemeja, penyusutan alat Rp500 per kemeja. Adapun bahan baku untuk membuat celana 1,25 meter dengan harga Rp25.000. Biaya bahan baku penolong sebagai berikut. Yang pertama, kait Rp100, yang kedua resleting Rp20.000 per kodi, yang ketiga benang 1.000 per celana, yang keempat kain keras 500 per celana, obras 1.000 per celana, ongkos jahit 2.500 dan BOP sama dengan kemeja. Pada bulan ini juga Hutapu Clothing dalam memproduksi pakaian tersebut juga mengeluarkan biaya rasional sebagai berikut. Gaji manajer 5 juta, listrik kantor 300.000, biaya pemasaran di media cetak 750.000, sewa kantor 30 juta per tahun, biaya administrasi 150.000 per bulan, aktiva kantor dengan penyusutan 3% per tahun dengan total aktiva 300.000. Ini perhitungannya. Yang pertama bahan pokok, bahan kemeja 1,25 meter dikali 15.000 yaitu 18.750. Bahan penunjangnya kancing 25 kali Rp10, 250. Benang 1 dikali 750 yaitu 750. Obras 1.000, kain keras 500, viselin 500, totalnya 2.950. BOP-nya yaitu listrik 1.550, sewa tempat 450, penyusutan alat 500, jumlahnya 2.500, DTKL-nya 2.250. Ya, dan dihitung harga pokok kemeja per unit yaitu harga pokok produksi sama dengan 18.750 ditambah 290 ditambah 2.500 ditambah 2.250. Jadi hasilnya itu 26.450 per unit. Harga pokok kemeja keseluruhan yaitu harga pokok produksi dikali 1.000. Hasilnya 26.450.000. Untuk celana, bahan celana 1,25 meter dikali 25.000 yaitu 31.250. Hak kait 100
resleting 1000, benang 1000, kain keras 500, oblas 1000, totalnya 3600. BOP-nya listrik 1550, sewa tempat 450, penyusutan alat 500, jumlahnya 2500, PTKL-nya 2500. Jadi menghitung harga pokok celana per unitnya yaitu harga pokok produksi sama dengan 31.250 ditambah 3.600 ditambah 2.500 ditambah 2.500. Ya, jadi hasilnya 39.850 per unit. Berarti harga pokok celana keseluruhan yaitu harga pokok produksi dikali 1.000. Hasilnya 28 juta. Harga pokok produksi dikali 720. Jadi hasilnya 28.692.000. Baik, terima kasih kepada Putri dan teman-teman semua. Sekian presentasi dari kelompok 5. Semoga bermanfaat dan apabila ada kata-kata yang salah mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.